Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang sepak bola Paulus Sutrisno Rogan. Babak penyisian playoff Piala Dunia tahun 2026 antara Indonesia dan Brunei Darussalam dengan sistem home and away akan dimulai, di mana leg pertama akan dilangsungkan hari Kamis 12 Oktober 2023 di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selanjutnya, leg kedua hari Selasa 17 Oktober 2023 dilangsungkan di Stadion Hasalna Bolkiah, Sri Bengawan, Brunei Darussalam. Indonesia jika lolos akan berlanjut ke babak penyisian, di mana bersama-sama dengan Irak, Vietnam, dan Filipina di grup F. Posisi kedua teratas akan berlanjut ke babak berikutnya, round ketiga, dan semakin mendekat nantinya ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat dan Kanada. Untuk itu, Coach Sintayong telah memanggil 26 pemain Timnas Indonesia dan sudah melakukan latihan perdana pada hari Senin kemarin tanggal 9 Oktober 2023 di Jakarta. Media Vietnam yang dalam hal ini terus memantau keadaan Timnas Indonesia yang nantinya merupakan musuh di grup F via The Tao mengomentari bahwa Indonesia dengan Coach Sintayong memanggil bintang-bintang pemainnya yang bermain di klub di Eropa, padahal hanya melawan Brunei yang di atas kertas dan tentu saja rankingnya jauh dari Indonesia. Itulah sea war yang dilakukan oleh media Vietnam. Memang dari daftar yang dirilis PSSI, Coach Sintayong mengejutkan dengan memanggil sederet nama yang bermain di luar negeri dan naturalisasi, seperti Rafael Struijk dari ADO Den Haag, Belanda, Sandy Walsh dari KF Mechelen, Belgia, Shane Patinama dari Viking, Norwegia, Elkan Bagot, Ipswich Town, Inggris, dan Jordi Amat dari Johor Darul Tasim. Tapi info yang terakhir, Jordi Amat mengalami cedera sehingga untuk sementara beristirahat. Kemudian pemain Indonesia yang bermain di
luar negeri seperti Marcelino Ferdinand, KMSK Densi Belgia, Asnawi Mangku Alam Jenon Dragon Korea Selatan, Pratama Arhan Tokyo Verdy, dan Sadil Ramdhani Sabah Football Club. Secara head to head, pertemuan antara Indonesia dan Brunei Darussalam sudah bertemu 11 kali, di mana Indonesia menang 7 kali, seri 2 kali, dan kalah 2 kali. Terakhir di tahun 2022 dalam kejuaraan Piala AFF, Indonesia menggilas Brunei Darussalam 7-0. Dari ranking FIFA pun, Indonesia yang saat ini berposisi 143, sedangkan Brunei pada posisi 191. Dan dari nilai value market untuk tim nasional Indonesia itu sangat jauh bila dibandingkan dengan nilai market dari Brunei Darussalam. Indonesia 147,74 miliar, sedangkan Brunei di angka 22,60 miliar. Dari data yang ada, dari fakta historikal, semestinya Indonesia dapat mengalahkan Brunei Darussalam, paling tidak yang memang Coach Sintayong inginkan di leg pertama di Stadion Gelora Bung Karno tanggal 12 hari Kamis. Kiranya Indonesia dapat membuat gol yang sebanyak-banyaknya. Yang selanjutnya di leg kedua tentu saja akan lebih mudah dan bisa mengantisipasinya. Dan Sintayong pun sudah mempersiapkan apabila Indonesia di babak playoff ini bisa melewati Brunei Darussalam, maka jalan terjal terutama di grup F adalah lawan Irak, Vietnam, dan Filipina. Coach Sintayong punya motivasi tambahan untuk membawa timnas Indonesia bantai Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab pelatih timnas Brunei Darussalam asal Spanyol Mario Rivera pernah melakukan fitnah terhadapnya soal menyogok wasit. Mario Rivera pernah menyampaikan hal tersebut pada saat timnas Brunei Darussalam dibantai 7-0 dalam kejuaraan Piala AFF. Karena waktu itu Mario Rivera menyebut bahwa wasit tidak bersikap sebagai pemimpin pertandingan. Di grup F, Sintayong telah mempersiapkan 2 pemain tambahan untuk selain Piala Dunia adalah Piala Dunia, juga adalah Piala Asia, yaitu pemain keturunan Indonesia Belanda Nathan Chu Aon akan dinaturalisasi untuk menjadi pegawai timnas Indonesia. Hal ini dipastikan oleh Coach Sintayong pada waktu kemarin sudah usai latihan
ditemui wartawan di lapangan A Senayan, Jakarta. Dan beberapa waktu yang lalu juga diketahui Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengundang bek Venezia Italia Jay Itzes untuk menjalani proses naturalisasi. Jadi selain J, ternyata ada satu pemain lagi yang tengah diproses supaya bisa membela timnas Indonesia, yakni Nathan Noel, yang keduanya berposisi back, baik center back maupun winger back. Sintayong juga membeberkan alasan memanggil Hoki Caraka, Saki Ashraf melawan Brunei. Memang salah satu alasannya karena mereka bagus bermain di Piala Asia usia 23. Tetapi mereka datang ke TC Senior dan ada turnamen besar. Pastinya baik untuk mereka. Otomatis regenerasi itu yang saya mau, dan saya memikirkan masa depan timnas Indonesia, khususnya sepak bola Indonesia 5-10 tahun ke depan. Sisi lain, Asosiasi Sepak Bola Brunei Darussalam telah mempersiapkan untuk Prapiala Dunia ini dengan memanggil 25 pemainnya, dan dengan pelatih Mario Rivera. 25 pemain ini ada 13 pemain dari klub TPNM Football Club Singapura, Liga Singapura, dan Kasuka FC. Ada 8 pemain di yang rata-rata usia 30 tahun adalah merupakan andalan tim dari Brunei Darussalam, di mana hanya 7 pemain berusia 23 tahun, dan tim ini masih mengandalkan pemain-pemain yang pernah berlaga di Piala AFF 2022 yang dikalahkan Indonesia 7-0. Begitu optimis Indonesia pasti akan menang, tinggal berapa gol yang akan dibuat oleh timnas Garuda. Dari komposisi yang ada, skema permainan Indonesia, tentu saja Sintayong punya game plan dan filosofi, di mana dengan formasi di mana penjaga gawang dipercayakan kepada Hernando Ari maupun Nadio Argawinata, dengan 3 back, center Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh, dengan 2 back wing, Asnawi Mangko Alam di kanan, Sin Pati Nama di kiri. Di tengah, di midfield, kemungkinan Rahmat Irianto, Mark Klok, dan Marcelino Ferdinand. Sedangkan di depan forward, Ramadan Sananta dan Rafael Struik. Untuk kali ini, Ivar Jenner dan Jordi Amat absent karena saat ini mereka mengalami cedera hingga perlu pemulihan. Salah satu pemain
yang sudah hadir di tim nasional, Elkan Bagot, pemain yang berkarir di Inggris ini, menyebut kondisi para penggawa timnas Indonesia cukup baik. Saya pikir kini semua orang dalam kondisi fisik yang lebih baik. Kami memiliki pemahaman taktis tentang bagaimana pelatih ingin bermain, ucap Beck Ipswich tahun tersebut. Dalam Elkan Bagot sendiri merupakan salah satu pemain kepercayaan Sintayong, dan dia berusia 21 tahun dan telah memiliki 16 caps pertandingan bersama timnas Indonesia. Dia percaya dengan Coach Sintayong, timnas Indonesia dapat lolos untuk Piala Dunia 2026 dan tetap optimis karena Sintayong mempunyai game plan dan kita dapat menerapkannya. Begitu juga dengan Sandy Walsh yang jauh-jauh dari Norwegia dalam perjalanan menempuh 22 jam penerbangan, tetap optimis dan antusias agar timnas Indonesia ini dapat lolos setelah menghadapi Brunei Darussalam, karena di tingkat babak berikutnya akan menghadapi lawan yang lebih berat, yaitu Irak, Vietnam, dan Filipina. Semoga perjuangan timnas Garuda ini khususnya dapat mencapai tujuan sehingga Indonesia benar-benar dapat berbicara di level tingkat dunia. Bravo, semoga dengan langkah awal melawan Brunei Darussalam ini, timnas Indonesia akan menunjukkan performa yang terbaik sehingga selanjutnya dapat berbicara, karena informasi yang didapat selanjutnya kontrak Sintayong sebagai coach tim nasional Indonesia akan diperpanjang sampai bulan Juni 2024 sehingga Coach Sintayong dapat fokus untuk menangani tim nasional Indonesia dapat lolos di Piala Dunia tahun 2026 dan mengantarkan ke babak penyisihan berikutnya untuk Piala Asia Senior di Qatar yang direncanakan pada bulan Januari 2024, dan untuk timnas U23 juga di Piala Asia yang direncanakan pada bulan April dan Mei juga di Qatar. Itu, God bless. Mari kita doa dan dukung untuk timnas Indonesia. God bless. Tuhan memberkati kita semua. Amin.